Buka doa. Tapi Oma buka doa ya. Bu, Bu Ira ya, Bu. Ini Bu Ira ya. Shalom. Puji Tuhan. Dengar ya suaranya. Puji Tuhan ya. Oma selalu bersyukur pada Tuhan ya. Terutama kalau kita bisa berkumpul di dalam keluarga Allah ya. Oh, bukan berkumpul di luar sana ya kan? Arisan, kafe dan sebagainya, pertemuan apa, apa namanya bisnis tas-tas branded, umpama begitu. Ya lah, Bu Ira. Ya, Nah, Bu. tapi kita berkumpul di dalam keluarga Allah, memuji, menyembah Dia. Nomor satu, hati kita bersyukur. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Amin. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Christiana Hafsari SE ya, dari GKI ya, Gereja Kerajaan apa? Gereja Kerajaan Surga. Gereja apa, Bu? Benar ya? Keluarga Kerajaan Surga. Oh, keluarga Kerajaan Surga Jakarta ya. Dan juga nanti BL disampaikan oleh tim dari tim worship gereja ini ya, gereja keluarga Kerajaan Surga. Puji Tuhan. Memang Oma kerinduan tempo hari begitu ya. Wadah ini untuk semua gereja. Siapa yang mau masuk dengan timnya silahkan ya. Dan juga mereka yang tahu sekitarnya nanti bisa untuk ke gereja masing-masing sana kan ya, yang ikut di pada ini. Jadi bukan untuk dari ikumene, PD ikumene enggak ya, tapi iblis selalu menghalangi. Oma sudah nyiarkan di 50 grup ya. Nyiarkan 50 grup itu siapa yang gitu kan, kasih nomor ya kan, HP. Ternyata langsung error ya, HP-nya error. Terus harus diinstal. Ya akhirnya ya hilang dah semuanya. Jadi kita harus mulai lagi menyebarkan ya, siapa yang bisa masuk silahkan. Oma hanya menyediakan wadah untuk berkumpulnya anak-anak Tuhan, keluarga Allah. Haleluya. Di Tuhan. Dan kita akan serahkan Bu Sharon untuk berdoa syafaat. Lalu memasrahkan kepada tim worship dari Gereja Keluarga Kerajaan Surga. Dan hostnya Pak Adi dan juga co-host Pak Julius. Kita akan puji Tuhan. Haleluya. Mari Sharon. Dalam juga Ibu Firman ada dengan suara kita bersyukur saudara kita bisa berkumpul di malam hari ini karena kasih Tuhan. Ada satu firman berkata Mazmur 62, hanya dekat arah saja aku tenang daripada nyalakan keselamatan. Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita membawa hati yang haus dan lapar dan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, rabashanda rabas. Sikira rabashanda rabashanda rabas. Sikira rabashanda rabashanda rabasi. Bapa, muliakan namamu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Tuhan. Bapak kami serahkan ya Bapak di malam hari ini Tuhan. Bapak kami saat ini mau masukkan hadiran. Kami bersyukur ya Bapak Tuhan. Biarlah Tuhan terus membimbing kami. Terus membimbing yang WR. Membimbing Pastor Ana yang membawakan kami firman Tuhan. Bapak kami serahkan ya Bapak Tuhan ibadah kami sampai akhirnya ya Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapak Tuhan. Serahkan Bapak Tuhan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Biar roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami ya Bapak. Berilah kami api Tuhan. Berikanlah kami hujan ya Bapak Tuhan. Setiap hamba-Mu yang masuk di tempat ini ya Bapak Tuhan. Biarlah hujan-Mu membasahkan kami ya Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada WR.
Baik, shalom kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita berjumpa kembali, berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun baru pertama kali berjumpa mungkin, ya, tapi ini suatu hal luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang mempersatukan kita. Amin, saudara ya. Jadi mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan Allah yang patut kita sembah, Tuhan Allah yang patut kita muliakan, hanya Dia satu-satunya kekasih kita. Kita akan mulai satu lagu, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Seluruh alam semesta memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau ada Tuhan. Dan seluruh keberadaan alam semesta ini Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mau katakan Tuhan, Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Seluruh bumi dan surga memuliakan nama-Mu. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, serukan Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas
segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sembah dan puji Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan, kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang bertata. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh mulia. Layaklah Kau Tuhan dipuji, disembah. Kaulah yang bertata di bumi, di surga, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami tahu sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau
layak disembah. Oh layaklah, layaklah kami sembah Kau Tuhan. Sungguh Kau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami sujud kepadamu Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang luar biasa. Oh layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan, mari naikkan pujian penyembahan padamu, hanya padanya. Oh Kau Tuhan, Kau Allah yang layak, kami sujud menyembahmu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah Kau Tuhan. Mulia, mulia namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi pujian kami Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami pada malam hari ini Tuhan. Biar seluruh jiwa kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau sungguh ada bagi kami Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami boleh melihat Engkau Tuhan. Bahkan kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami menerima berkat daripadamu Tuhan. Kami merasakan kasih daripadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan pujian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya serahkan. Haleluya. Haleluya. Kita merasakan urapan Allah ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kesaksian. Ayo, siapa yang sudah selalu ditolong Tuhan? Pasti Tuhan berkati, Tuhan menolong. Ayo sampaikan supaya kita menjadi sumber kesaksian dimanapun berada. Siapa ya? Silakan, ayo Bu, Pak, yang mau bersaksi. Shalom. Oke, puji Tuhan. Shalom. Siapa nih ya? Ya, silakan. Shalom. Saya mengucap syukur ya pada Tuhan kalau di proses 7 tahun ini, tapi saya merasakan ya Tuhanku luar biasa, mujizat masih ada sampai hari ini. Karena apa yang bagi manusia itu mustahil ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Dan saya mengucap syukur ya, kalau selama 7 tahun ini diproses Tuhan, memang saya belajar ya, supaya selalu mengucap syukur, karena yang kita alami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepada kita itu. Dan saya mengucap syukur ya, kalau di Roma 8:28, sebab Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya mengucap syukur, dari situ saya mengerti yang pertama itu Allah itu akan mengeluarkan dulu ya apa yang karakter saya yang jelek, karakter saya yang nggak bagus itu diubahkan ya menjadi karakter Kristus.
Amin. Juga yang kedua itu membawa saya semakin melekat-lekat sama Tuhan itu. Dan yang ketiga, semua yang terjadi untuk kebaikan saya. Saya mengerti sekarang karena kalau dulu tuh yang saya kejar itu perkara-perkara dunia. Kalau setiap hari dulu tuh pasti saya itu ketakutan ya, dan khawatir itulah saya setiap hari. Tetapi sejak saya mengenal Allah di pandemi ini 3,5 tahun, saya mengucap syukur ya kalau bagi manusia memang kayak dikurung di penjara di rumah, tetapi saya tidak merasakan itu. Saya merasakan setiap hari itu hadirat Allah, perkenan Allah, dan saya merasakan setiap hari Tuhan itu hadir di hidup saya, asalkan Yesusku dan Roh Kudus hadir di hidup saya tidak takut lagi, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya ya Allah itu pegang kendali hidup saya, Allah itu sang pemilik hidup saya, dan Allah sang sutradara yang hebat yang mengerti dari awal sampai akhir hidup saya. Amin. Saya mengucap syukur ya. Memang saya pertama kali ikut Oma Cinta itu masih terbata-bata ya. Tapi keajaiban Tuhan makin Amin. hari makin jelas itu semua Haleluya. karena Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya ya. Bu Lindiawati ini mulai dari sakit, penyakit dan sebagainya, tapi Tuhan ubahkan plus dengan apa? Dengan rohani yang bertambah dan perubahan dalam perilaku untuk berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, dia berkenan. Ya, mungkin kita sekarang tiba saatnya untuk terima firman Tuhan ya. Mau ucapkan terima kasih dulu ya kepada Pastor Christiana apa saya ya, karena nanti Oma kalau sampai keluar nanti biar Pak Andi yang nerusin ya, dan juga Pak Julius ya yang sudah WL di sini. Kita menyanyikan satu lagu ya Pak Julius untuk masuk dalam firman, dan kita akan ke Pastor Christiana. Bu, saya nyalain lampunya. Baik, kita nyanyikan satu lagu lagi. Kita akan sembah Tuhan lagi. Saya share screen sebentar. Mari saudara, kita puji Tuhan kembali. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari saudara katakan, oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, mulia
dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, 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 sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, atas semua yang di bumi. Oh, atas semua, semua yang di bumi. Oh, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang mulia. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Katakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, dan kami berdoa untuk setiap sinyal tersambung dengan lancar, tidak ada gangguan. Di rumah kami masing-masing, kami bisa menerima
setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak ada gangguan. Kami sapu bersih setiap gangguan-gangguan, dan Tuhan urapi hati kami supaya kami memiliki hati yang lembut, sehingga setiap kebenaran firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam kenal. Kayaknya saya sudah 2 kali ini ya mengisi di tempat ini. Saya Ana dari keluarga Kerajaan Surga. Hari ini dapat tugas dari Oma sampai 3 episode ke depan ya. Jadi ini seri pertama, nanti ada seri kedua, ada seri ketiga. Saya harap semuanya mengikuti ya. Jangan ada yang bolong. Karena yang saya sampaikan adalah kunci-kunci untuk mengalami Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita punya judul Menarik Surga Turun ke Bumi. Ya. Bagaimana saya mengalami surga, bagaimana saya mengalami Tuhan nyata, itu sesungguhnya semua orang bisa belajar kalau mau. Dan semua orang bisa mengalami kalau mau belajar. Oke ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Ya, semuanya sudah tahu. Poinnya, jadi saya akan bacakan langsung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Selanjutnya tidak saya baca supaya menyingkat waktu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doanya Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat juga di Yakobus 5 ayat 17. Elia itu manusia biasa, tapi dia doa sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan. Dan memang tidak turun hujan selama 3,5 tahun ya. Dan itu Elia manusia biasa. Lah ini doa Bapa kami ini yang ngajari Tuhan Yesus. Berarti lebih dari dahsyat. Ya. Tapi banyak orang itu enggak mau merenung-renungkan gitu ya, sehingga tidak mengalami yang namanya surga turun ke bumi, atau tidak bisa menarik surga turun ke bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi sebetulnya kita ini bisa mengalami surga walaupun kita masih hidup di bumi. Mari kita pelajari caranya ya. Siapkan catatannya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, satu hal yang harus kita renungkan ya. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keuntungannya apa sih? Yang pertama, keselamatan jiwa kita, dosa kita diampuni, dan kita diterima menjadi warga kerajaan surga. Keselamatan buat jiwa kita. Artinya kalau saya percaya sama Yesus, maka saya mati masuk surga. Lah masalahnya, waktu saya terima Yesus, kan matinya masih lama. Saya masih punya umur mungkin 85 tahun, mungkin 120 tahun, saya nggak tahu. Nah, bagaimana dengan usia saya yang 85 tahun tadi? Apakah hidup saya ini hidup yang ya gitu-gitu aja, misalnya lahir, sekolah, ya kan, lahir besar, terus kemudian sekolah, sudah sekolah selesai, menikah selesai, punya anak selesai, macam-macam itu cari pekerjaan dan lain-lain. Apakah hanya sekedar kehidupan seperti itu yang kita inginkan? Nah, kita sudah melihat ya, kehidupan yang seperti itu tanpa Tuhan itu adalah kehidupan yang kering,
Nah, kalau itu bersumber pada manusia kita sendiri, pasti akan sangat kering dan sangat melelahkan kehidupan yang 85 tahun, 120 tahun tanpa Tuhan itu adalah sesuatu yang menjemukan. Ya, buat saya itu menjemukan. Saya membayangkan ini loh, perhatikan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, ya kan? Usia katakanlah 77 tahun, ya kan? Itu banyak yang sudah nggak bisa apa-apa. Bahkan baca Alkitab ya nggak bisa. Alasannya matanya nggak bisa baca. Terus kemudian berdoa, ya nggak bisa. Kerjaannya nonton sinetron, ayo. Betul nggak? Itu satu kehidupan buat saya yang membosankan. Ya. Dan coba perhatikan kehidupan mereka yang seperti itu. Apakah itu sungguh-sungguh terhubung dengan kerajaan surga? Ya oke, KTP-nya Kristen atau KTP-nya Katolik. Ya kan? Tapi bagian-bagian dari firman Tuhan apa sudah dikerjakan? Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Apa ya sudah dikerjakan? Kan gitu toh? Terus Tuhan berkata, engkau harus menghasilkan buah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Apa ya sudah dihasilkan? Nah, perenungan-perenungan saya seperti itu membuat saya terus belajar. Tuhan, kayaknya kehidupan yang seperti itu membosankan. Aku nggak mau kehidupan yang seperti itu. Orang-orang yang sudah mulai pensiun, mereka ya sudah selesai dengan dirinya sendiri, terus kemudian selesai dengan pekerjaannya, cuman duduk-duduk gitu ya. Itu buat saya sesuatu yang membosankan. Akhirnya saya terus menggali, Tuhan ajari aku supaya aku ini bisa mengalami yang namanya firman-Mu yang disampaikan tadi di Matius 6 ayat 19 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, aku tuh pengen ya Tuhan, seperti kisah-kisah di Alkitab, ya kan? Orang-orang kok bisa Tuhan, seperti Elia, ya kan? Elia ini tubuhnya di bumi, tetapi dia bisa bercakap-cakap dengan Bapa di surga di ruang tahta. Sampai dia dalam segala hal itu Tuhan mengirimkan hal-hal yang ajaib, ya. Bisa ketika dia berhubungan dengan banyak penyembahan berhala, dia bisa turunkan api langsung. Dan itu keren banget. Kemudian waktu dia lagi ngungsi, lagi dia lari gitu ya, ada burung gagak yang memberikan makanan, dan itu real. Jadi seperti kehidupan yang surga dan bumi itu nyatu, ya kan? Surga dan bumi itu nyatu. Nah, mari kita mulai masuk di dalam Yohanes 7 ayat 38. Jadi kita mau belajar ya, menangkap kehidupan seperti apa yang Tuhan tawarkan kepada kita selama kita masih di bumi. Ya, pasti Tuhan itu memberikan sesuatu yang cerita di Alkitab itu tidak hanya mereka saja yang mengalami, tetapi kita-kita ini yang di bumi, apalagi yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, yang diberikan Roh Kudus pasti ngalami Tuhan. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Perhatikan di sini bahwa ini bukan hanya aliran, tetapi aliran-aliran air hidup. Ya. Artinya banyak aliran, banyak sumber
mengalir ke sana, mengalir ke sini gitu ya. Ada banyak orang itu begini, hal-hal rohani ini kan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, ya kan? Misalnya kalau aku dipenuhi dengan Roh Kudus itu kan biasanya hanya dipakai untuk pelayanan, ya kan? Nggak bisa dengar. Pak Andi bisa dengar? Dengar, Bu. Oh, Dengar dengar. Ibu, dengar. Ini ada yang Bu Ana kok aku nggak bisa dengar. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Di situ dibilang bahwa ada aliran-aliran air hidup. Artinya ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang akan dialiri oleh air kehidupan tersebut. Jadi ada banyak aspek di dalam kehidupan kita, misalnya aspek keluarga, aspek kesehatan, aspek anak-anak, ya, keluarga, suami istri gitu. Terus kemudian karir, pekerjaan, gitu ya. Pelayanan, bisnis. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan. Kalau kamu itu percaya kepadaku, kepada Yesus, maka di dalam hatinya itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, coba perhatikan kita balik ke belakang dulu ya. Kita lihat Daniel dan Yusuf ya. Daniel itu dibilang memiliki roh yang luar biasa di dalam dirinya. Itu ada di Daniel 5 ayat 10 sampai 12. Daniel 5 ayat 10 sampai 12. Jadi yang melihat itu orang lain. Permaisuri Raja Belsasar memberitahukan kepada raja ya bahwa sejak zaman ayahmu dulu, yaitu zaman Nebukadnezar, ada orang yang sangat pandai, cerdas, tahu segalanya, karena dia penuh dengan roh para dewa. Nah, ini dibilang roh para dewa karena memang di saat itu dia memang belum mengerti tentang, dia tidak percaya kepada Allah Israel ya. Maka disebut dia penuh dengan roh para dewa. Jadi dia diangkat jadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, ahli nujum, karena pada orang tersebut ada roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Saya tadi kan cerita ya, aku ya kepengen ya Tuhan, kayak Daniel, terus kemudian kayak Elia gitu. Daniel itu dibilang penuh dengan roh para dewa, artinya penuh dengan roh Allah, sehingga dia mengerti rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Dia bisa mengartikan mimpi, dia bisa lolos dari gua singa, gitu kan ya. Ada banyak hal yang dia kerjakan. Nah, seperti Yusuf juga. Yusuf itu dilihat oleh Firaun, ya. Hal yang sama dilihat oleh Firaun dalam diri Yusuf. Firaun berkata, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Seorang yang penuh roh Allah. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu, yang mau saya bahas adalah ada orang-orang yang keren-keren. Karena mereka sebetulnya terhubung dengan kerajaan surga. Dia bisa menarik surga itu turun ke bumi. Sebab apa? Memberikan hidupnya dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, itulah yang membuat mereka jadi berbeda. Ya, bukan seperti manusia biasa, tetapi mereka ini berbeda. Nah, sekarang mari kita cek hidup kita ini. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor.
bagaimana mereka melihat hidup kita. Apakah mereka melihat hidup kita ini berbeda atau sama saja? Kemudian kita punya klien-klien, kita punya rekanan bisnis. Bagaimana mereka itu melihat kita? Ataukah kita sama dengan orang kebanyakan, atau kita ini menjadi orang-orang yang berbeda? Nah, mari, kalau Tuhan Yesus tadi berkata di Yohanes 7 ayat 38, dari dalam dirimu mengalir aliran air kehidupan, itu jangan sampai alirannya mampet. Ya. Kenapa banyak orang tidak bisa menarik surga turun ke bumi? Sebab di dalam dirinya Tuhan mau memberikan aliran air kehidupan, tetapi disumbat. Disumbat oleh apa? Nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Yohanes 14. Kalau ada yang mau bacakan boleh loh. Ayat 15 sampai 18. Yohanes 14, 15 sampai dengan 18. Ada yang mau bacakan? Saya bisa bantu, Bu Ana. Ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Amin. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata di dalam diri kita ini ada roh kebenaran, ada roh Tuhan yang mau masuk di dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita. Dan roh kebenaran yang berdiam di dalam diri kita ini merupakan akses dengan kerajaan surga. Tetapi sayangnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mengindahkan itu. Jadi mereka malah memberikan tempat yang spesial ini harusnya diberikan kepada roh kebenaran, kepada Roh Kudus, tapi malah mempersilahkan roh kemarahan masuk, roh dusta masuk, roh kebencian masuk, ya kan? Terus apalagi? Roh kesombongan masuk, roh kemalasan masuk. Jadi sebetulnya tempat yang istimewa itu harusnya diberikan kepada roh Allah, roh kudus, roh kebenaran. Masuk di dalam diri kita. Tetapi tempat istimewa itu sudah digeser oleh roh-roh tadi. Itulah yang menyebabkan orang, walaupun dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengalami surga nyata. Tidak mengalami yang namanya open heaven. Karena apa? Ditahan oleh roh-roh tadi. Roh kemarahan. Roh yang tadi saya sebutkan. Mulai paham ya, Bapak Ibu ya? Mulai paham ya? Jadi itulah yang menghambat kita tidak bisa mengalami yang namanya pertolongan dari surga. Udah doa, tetapi tidak mengalami pertolongan Tuhan. Rasanya doanya tidak dijawab-jawab karena masih ada roh-roh lain di dalam diri kita ini yang kok izinkan tinggal di dalam tubuhmu,
berdiam di dalam. Tadi kan dibilang, ayat 17. Dari 16 ya, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kita ini tidak sendirian Bapak Ibu, kita ini punya yang namanya roh penolong. Supaya ia menyertai kita semuanya selama-lamanya. Jadi tidak pernah ditinggalkan. Selama-lamanya kita ini bersama dengan roh Tuhan, roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Akan diam. Diam itu berarti masuk ya Bapak Ibu. Tinggal di dalam kita. No, saya kasih gambaran kalau melihat orang kerasukan. Tahu ya orang kerasukan ya? Itu dia dikuasai oleh roh-roh sehingga dia uncontrol, tidak terkontrol. Dia bisa lari-lari, dia bisa ngamuk-ngamuk kan gitu. Dia dimasuki oleh roh. Dan itu bukan roh Tuhan, itu dari roh-roh dunia. Ada di Galatia 4 ayat 8 sampai 9, itu roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Itu masuk di dalam diri orang. Nah, saya hari ini pelan-pelan mau ngajak semua Bapak Ibu semuanya ya. Kalau Yesus berkata bahwa kalau Paulus itu berkata bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Jangan jadikan itu hanya sebagai slogan atau pengetahuan atau ya aku percaya Yesus, tubuhku adalah bait Allah. Pada kenyataannya engkau masih dipenuhi oleh roh-roh yang lain. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sangat jelas ya, Tuhan menciptakan kita itu dia pengen berdiam di dalam diri kita. Nah sekarang apalagi bukti-buktinya bahwa sesungguhnya Bapak itu pengen memindahkan surga itu turun ke bumi. Saya mengistilahkan seperti itu supaya bisa ditangkap dengan mudah ya. Sesungguhnya Bapak itu menginginkan memindahkan surga itu turun ke bumi. Bumi itu jadi perluasannya surga gitu loh. Itu contohnya kalau kita di dalam dunia itu ada, di dalam bisnis itu makanan itu ya, ada franchise itu ya, rumah makan yang besar ya kan. Terus dia pengen memperluas kemana-mana ke seluruh Indonesia gitu. Franchise. Nah seperti itu Bapak di surga itu mau memperluas kerajaan surga yang di sana di dalam kerajaannya itu turun ke bumi, diperluas ke bumi. Mari kita baca di Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Ini nanti pelajarannya akan kita sambung di bagian berikutnya ya. Jadi ini poin-poin yang awal. Saya harap Bapak Ibu mulai bisa menangkap. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Jadi rupanya di ruang Maha Kudus, di ruang tahta Allah, ada yang namanya sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan dari tahta Anak Domba. Itulah kenapa ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria, ya,
kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Itu kenapa kok Yesus itu ngomong tentang air gitu ya. Tapi kalau kamu menerima aku, kalau kamu menerima air yang kuberikan kepadamu, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Coba diulang lagi. Dibaca di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, Pak Andi. Dibantu ya. Yohanes 4 berapa tadi Ibu? Maaf. 13 sampai 14. 4, 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ya. Ada lagi di Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Kenapa Tuhan selalu bicara tentang aliran air hidup? Ya kan? Rupanya di ruang tahta itu ada sungai aliran air sungai kehidupan. Dan kehendak Bapa adalah memindahkan aliran air sungai kehidupan yang di ruang tahta itu dipindahkan ke sini. Ke saya, ke Bapak Ibu semuanya. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, dari dalam diri kita akan mengalir aliran air kehidupan yang itu asalnya dari ruang tahta. Mengalir ke dalam diri kita dan itu akan memancar keluar. Waktu itu memancar keluar, ketika kita bertemu dengan orang, maka orang yang kita ajak bicara itu akan menerima juga aliran air kehidupan. Untuk apa? Supaya rohani mereka yang mati hidup, supaya tubuh mereka yang sakit jadi sembuh, supaya ekonomi mereka yang morat-marit jadi hidup. Karena di dalam dirinya ada aliran air kehidupan. Itu ditangkap dulu. Tangkap dulu ya. Saya mesti percaya Yesus dulu. Yesus memberikan aliran air kehidupan kepada saya. Tujuannya supaya apa? Saya hidup. Kalau kita tidak ada air kan mati toh. Secara roh, Yesus memberikan kepada kita aliran air kehidupan. Nah, itu harus memancar keluar, sampai memancar keluar. Dan itu sampai selama-lamanya ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita ini hidup. Nah, jangan lupa tadi di dalam diri kita juga ada roh kebenaran, ada roh Tuhan. Ya, ini sudah 2 poin dulu. 2 poin dulu. Waktu percaya sama Yesus di dalam dirinya ada aliran air. Waktu percaya Yesus di dalam dirinya ada roh kebenaran. Tapi roh kebenaran itu tidak bisa masuk di dalam diri kita ketika tempat istimewa itu sudah diisi oleh roh kemarahan, roh iri hati, roh dengki, roh mamon, roh macam-macam roh-roh dunia. Maka roh Allah itu tidak bisa tinggal di dalam kita. Bagaimana supaya roh Allah bisa tinggal di dalam kita? Bersihkan dulu roh-roh itu. Tuhan, aku menolak roh-roh dunia ini. Tuhan, aku ini pemarah. Tuhan, cabuti Tuhan kemarahanku. Aku mau Tuhan menjadi orang-orang yang sabar. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku undang Engkau tinggal di dalam aku. Ambil alih hidupku. Aku mau terhubung kembali dengan hadirat-Mu, dengan Engkau saja Tuhan.
Nah, ketika kita ngomong seperti itu, kehidupan kita mulai berbeda, mulai berubah. Ada kehidupan di dalam segala aspek. Keluarga kita hidup, ekonomi hidup, kesehatan hidup, semua yang kita kerjakan hidup. Itulah sebetulnya ciri-ciri orang yang terhubung dengan kerajaan surga. Nah, ini sudah jam 7 ya. Saya tambahin 2 ayat lagi. Nanti kita selesai, kita lanjut ke minggu berikutnya ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Ini menjadi perenungan kita ya. Kenapa kok banyak orang Tuhan banyak anak Tuhan tidak mengalami surga turun ke bumi gitu ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6, silakan Pak Andi. Ibu, Yohanes 3 ayat berapa, Ibu? Ayat 3 sampai dengan 6. Baik. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia Sudah tua. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ayat 5. Ya, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu..." Ya. Oke, Pak. Thank you, Amin. Pak. Ya. Ya. Coba perhatikan ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saya perhatikan dulu di ayat 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini maksudnya begini ya Bapak Ibu. Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Kenapa Bapak Ibu semua harus dilahirkan kembali? Karena kita lahir dari keturunan Adam yang sudah membawa dosa, ya. Juga kita dari keturunan orang tua kita yang darahnya itu juga mengalir dosa di dalam darah kita. Ya, begitu kita dilahirkan ceprot itu sudah membawa dosa. Oke ya, sudah membawa dosa. Oleh karena itu, Yesus ngomong, kamu kalau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa ngelihat kerajaan surga. Tuhan, piye carane? Aku kok lahir kembali, wong aku sudah tua. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya gimana? You mesti dibaptis, diselam. Maksud dibaptis, ya. Dibaptis. Kemudian, kau harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari roh itu bagaimana? Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Berarti, bagaimana saya dilahirkan kembali? Saya harus dibaptis dulu. Kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Saya dibaptis, maka di dalam diri saya ada aliran air kehidupan. Terus, kemudian hidup di dalam roh itu bagaimana? Di dalam diri saya ada roh
Kudus, di dalam diri saya ada roh kebenaran. Saya menolak roh-roh dunia, saya menolak roh kebencian, saya menolak roh iri hati, saya menolak roh mamon. Ya. Saya izinkan roh Tuhan ada di dalam diri saya. Terus, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus berkata begitu di Yohanes 6 ayat 63. Berarti saya harus hidup sesuai dengan perkataan Yesus, yaitu firman. Sampai di sini paham ya? Ini pelajaran dasar tapi banyak orang tidak mengerjakan. Kenapa? Karena saya ini mengkonselingi banyak sekali orang. Dan mereka yang datang adalah mereka yang tidak mengerjakan firman. Banyak sekali. Sehingga kenapa mereka konseling? Tentu saja karena mereka banyak masalah. Gitu? Kenapa konseling? Pasti banyak masalah. Kenapa mereka banyak masalah? Dasar-dasarnya ini loh. Mereka tuh sudah tahu, udah denger, tapi nggak paham. Masih membiarkan roh-roh dunia itu mempunyai tempat istimewa di hati kita. Contoh ya. Ada orang-orang yang memiliki masa kecil yang menyakitkan. Dia sering dipukuli sama orang tuanya. Dan itu membekas, ingatan-ingatan itu membekas sampai dia dewasa. Sehingga dia punya yang namanya trauma. Dan trauma itu tetap ada di dalam dirinya meskipun dia ibadah. Meskipun dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dia sudah dibaptis. Meskipun dia tahu firman. Tapi trauma itu masih ada di dalam dirinya. Artinya apa? Dia masih mengizinkan roh kepahitan diam di dalam dirinya. Itu juga menghambat dia mengalami surga. Itu contohnya. Ada banyak contoh di mana masih ada roh-roh yang lain itu dibiarkan tinggal di dalam diri kita. Sebab Roh Kudus itu kudus. Dia tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Dia hanya menyertai kita. Mungkin sudah pernah saya ajari ya. Bedanya menyertai dan diam itu beda. Dia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan diam. Kan Yesus berkata, dia akan menyertai kamu selama-lamanya dan diam. Kalau diam itu kan diam di dalam saya itu kan berarti masuk di dalam diri saya. Kalau saya masih tetap melakukan hal-hal dosa yang Tuhan tidak inginkan, hidup di dalam daging, maka Roh Kudus itu tidak bisa diam di dalam saya. Dia hanya di luar menyertai saya. Tetapi roh-roh dunia ini mendrive saya untuk tidak melakukan firman. Itulah awalnya orang menjadi banyak penderitaan, banyak sakit penyakit, banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya karena memang tidak mengizinkan dirinya dibuat tempat tinggal Roh Kudus, roh kebenaran, roh Allah sendiri. Nah, ini saya sampai di sini dulu, direnungkan, karena ini dasar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngerti, caranya bagaimana nanti untuk memahami? Ulang-ulang ayatnya. Oh, ternyata Bapak itu kepengen surga itu juga turun ke bumi. Oh, ternyata surga itu tidak usah nanti kalau sudah meninggal. Sekarang waktu saya diam di dunia ini, saya bisa mengalami surga karena itu doanya Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Aku mengalami apa yang ada di surga sana meskipun masih di bumi. Ya, orang-orang yang mengerti ini, mereka kehidupannya akan berbeda dan dia akan menjadi berkat buat banyak orang karena dalam dirinya akan mengalir aliran air kehidupan.
Contohnya adalah di Yohanes 4, itu kan pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Tadinya perempuan Samaria ini pendosa karena dia gonta-ganti suami gitu kan ya. Kan jelas bahwa pezina tidak masuk surga, itu kan jelas ya. Nah, tetapi perjumpaannya dengan Yesus membuat perempuan Samaria ini di dalam dirinya ada aliran air kehidupan sehingga dia memenangkan satu kota. Artinya Tuhan tidak melihat background-nya dia. Asal dia mau terima Yesus, maka di dalam dirinya ada aliran kehidupan. Dan itu mengubah destininya perempuan Samaria yang sudah dirusak oleh iblis menjadi seorang pezina, menjadi dikembalikan destininya, yaitu memenangkan satu kota. Itu kan keren banget loh. Tapi kan simpel loh sebetulnya. Dia nggak sekolah teologi, Bapak Ibu. Nggak. Orang dia lagi sibuk nyari air. Nggak sekolah teologi. Dia cukup ketemu Tuhan, membiarkan dirinya dibersihkan, dan supaya aliran air kehidupan itu masuk di dalam dirinya, maka kehidupannya akan berubah sehingga walaupun dia perempuan Samaria yang berdosa, tetapi namanya ada ceritanya ditulis di dalam Alkitab. Itu keren banget. Saya harap semua yang gabung hari ini di persekutuan doanya Oma Sinta, ya, kita akan memenangkan keluarga kita. Kita akan memenangkan komunitas kita. Kita akan memenangkan sekeliling kita. Ketika apa? Roh Kudus diam di dalam saya, Roh Kudus diam di dalam kita. Firman kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang-orang seperti yang ada di Alkitab. Ya, kisah-kisah orang-orang yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi nanti ya. Nanti lebih asik lagi. Terima Silakan kasih Bu Ana. Pak Andi. Luar biasa Bu Ana untuk firman yang disampaikan, sangat memberkati kita semua. Baik Ibu, mungkin Ibu mau tutup di dalam doa firman dulu sebelum kita masuk di dalam pengumuman Ibu. Oke, Silakan ya Ibu kita Ana. berdoa. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau menginginkan surga itu turun ke bumi. Jadi Tuhan, ketika kami punya usia 85 tahun, 100 tahun, kami tidak hidup menderita, tetapi kami terkoneksi dengan kerajaan surga. Kami mengalami open heaven, mengalami Tuhan nyata, mengalami surga nyata. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak memberikan tempat yang istimewa untuk Roh Kudus. Kami membiarkan kemarahan, kami membiarkan sakit hati, diam di dalam hati kami Tuhan. Ampunilah Tuhan. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Bersihkan hati kami. Kami menolak roh-roh dunia ini. Kami persilahkan Roh Kudus diam di dalam kami mulai hari ini. Dan kami mau Tuhan, dibersihkan dengan air dari sungai kehidupan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus hidup di dalam firman-Mu. Dan kami mau Tuhan mengalami surga nyata, mengalami surga turun ke bumi. Dan kami bisa dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Memperluas kerajaan surga di bumi. Terima kasih Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami siap menjadi duta-duta kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Luar biasa Bu Ana atas firman yang disampaikan malam hari ini. Saya percaya ini jadi berkat bagi kita semuanya di PDO Komini Segala Suku Bangsa. Baik Bapak Ibu, atas nama Oma Sinta, saya mewakili untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ana dan juga Pak Julius atas pelayanannya malam hari ini, dan kiranya firman yang dibagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sesuai yang disampaikan Ibu Ana, minggu depan Ibu Ana akan kembali untuk seri yang kedua. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan atau sahabat
untuk dibagikan link yang ada supaya rekan-rekan atau sahabat juga memperoleh berkat melalui firman yang disampaikan Ibu Ana. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Lastiar. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk didoakan bersama, saya persilahkan untuk membuka mic-nya atau chatting nanti akan dibaca Bu Lastiar. Terima kasih. Bu Lastiar, ada titipan doa untuk putra dari Ibu Irawati, yaitu Hana Aryo, yang ada kecelakaan dan tangannya lagi di gips, supaya terjadi pemulihan seutuhnya. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita doa syafaat pada malam hari ini. Saya hanya mewakili, kita berdoa kepada Tuhan, tapi keputusannya hanya dari Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Kita amini ya Bapak Ibu ya. Dan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat hanya kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Jikalau kami Tuhan ada pada saat ini berkumpul di dalam persekutuan doa Oma Sinta Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, yang dibawakan oleh Pak Julius. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai Pak Julius lebih lagi Tuhan untuk memimpin pujian ya Bapak. Terima kasih buat Ibu Ana Tuhan yang sudah membawa firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau kami diingatkan lagi ya Bapak, kami sangat ditegur dan sangat diingatkan lagi Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kerajaan surga itu ada di bumi. Ya Tuhan, sesuai dengan doa Ibu Ana ya Bapak, biarlah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yang sudah hadir di dalam Zoom ini ya Tuhan, ada 30 orang ya Bapak, biarlah boleh terjadi Tuhan, surga-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai Ibu Ana Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan mengurapi ya Bapak. Dan Tuhan rencananya untuk seri kedua dan seri ketiga ya Bapak yang akan didoakan, yang akan diadakan di Zoom ini ya Bapak, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah boleh terjadi Bapak, berkati kami Tuhan, izinkan ya Bapak untuk minggu depan lagi kami boleh berkumpul Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini juga kami berdoa untuk anak Ibu Irawati Aryo ya Tuhan, yang sedang mengalami pemulihan karena kecelakaan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan yang akan memulihkan, bahkan gips yang ada di tangannya boleh dibuka kembali, dilepas lagi Tuhan, dan tangannya boleh pulih kembali Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, biarlah Bu Irawati juga dan dalam merawat anaknya Arya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat bijaksana apa yang akan dilakukan Tuhan, pengobatannya boleh Tuhan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Julius yang sakit stroke Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah boleh pemulihan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Oma Sinta ya Bapak, di masa tuanya Tuhan memakainya lebih lagi ya Bapak. Tuhan memberkati Oma Sinta, kesehatannya, keluarganya Bapak, dimanapun berada Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak bergabung dengan kami ya Bapak. Ibu Elsa ya Tuhan, apapun kabarnya hingga saat ini kami tidak tahu ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Izinkanlah boleh berkumpul kembali bersama kami Tuhan, untuk bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Bapak. Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami yang hadir di Zoom ini Tuhan, yang belum kami sampaikan Tuhan, kami yakin percaya Tuhan yang tahu akan keadaan kami, akan kondisi kami, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati ya Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, biarlah mereka boleh membuat kebijakan yang benar ya Tuhan di bangsa dan negara kami ini. Bahkan di tahun-tahun politik ini ya Bapak, saat-saat ini Tuhan, yang semakin memanas Tuhan,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh Tuhan berjalan dengan damai, dengan lancar ya Tuhan, untuk pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan boleh ada, Tuhan boleh aman ya Bapak, dan terpilih suatu pemimpin yang benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan pemimpin daerah dimanapun berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi dan memberikan roh hikmat bijaksana daripada-Mu. Bangsa-bangsa yang bertikai di dunia ini ya Bapak, kami doakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih sekarang Tuhan bangsa Israel dengan Palestina ya Tuhan, kami hanya bisa berdoa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah terjadi perdamaian ya Bapak di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, ini boleh Tuhan izinkan ada maksud Tuhan yang baik, karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami Tuhan, baik perkataan kami, pemikiran kami, bahkan perbuatan kami yang tidak menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lastiar untuk doanya luar biasa. Terima kasih. Saya mohon Ibu Ana untuk bisa menutup di dalam doa penutup dan doa berkat, dan setelah itu saya mohon Pak Julius berkenan untuk membawakan satu lagu untuk menutupnya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya kita terima berkat. Demikian firman Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang difirmankannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, dan Tuhan bahkan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau semakin naik bukan turun. Dan hari ini, ketika engkau baik-baik memperkatakan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari segala apa yang sudah difirmankan Tuhan, maka kehidupanmu akan berhasil dan beruntung. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ana untuk doanya luar biasa. Silakan Pak Julius untuk membawakan satu lagu. Mari saudara, kita nyanyikan satu lagu yang akan memberikan pada kita keyakinan bahwa firman Tuhan yang sudah dibagikan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang atas jalan kita. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saudara, dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan yang telah kita terima hari ini, biar tetap ada dalam hidup kita dan ada dalam hati kita. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Amin. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan dengan iman, ku kan terbang
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Bu Ana untuk firman yang telah disampaikan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa membuka mic-nya untuk mengucapkan terima kasih buat Bu Ana atas pelayanannya malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi hari Rabu depan jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bu Ana, terima kasih Pak Andi. Berkati semuanya. Salam Kasih kenal. Pana. Terima kasih Dana, Tuhan Ya, berkati. sampai jumpa minggu depan. Lebih Terima heboh lagi kasih ya. Bu Ana, Pak Andi, Ya, Tuhan Pak berkati. Julius yang telah Andi, pimpin kita malam ini. Tuhan berkati. Bu Astiar, doanya juga Tuhan berkati. Berkatilah Bu Ana, ya Andi, semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya. kita semua yang melayani. Baik, Bapak Ibu, saya tutup ya. Terima kasih. God bless semuanya.